Saya Sayyidah Nailat Sakila dengan NIM 24020084092. Pada video ini, saya akan menyampaikan opini tentang sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Mari kita belajar tentang sejarah Pancasila masa penjajahan. Pancasila pada masa penjajahan bukan hanya sekadar landasan ideologi, tetapi juga merupakan cerminan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Pancasila, meskipun secara resmi diperkenalkan pada 18 Agustus tahun 1945, telah berakar dalam pengalaman sejarah bangsa selama dua era penjajahan, yakni Belanda dan Jepang. Mari kita cari tahu lebih dalam. Teori bahwa Pancasila sudah ada pada masa penjajahan. Teori yang kita gunakan dalam pembahasan ini berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan respons terhadap kondisi sejarah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia selama masa penjajahan. Pancasila dapat dipahami sebagai hasil dari perjuangan melawan penindasan yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, persatuan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dari perspektif sejarah, kita bisa tahu bahwa nilai-nilai ini bukanlah hal yang asing bagi rakyat Indonesia sejak lama. Prinsip Pancasila pada masa penjajahan, yang pertama perjuangan anti penjajah, kedua nasionalisme, ketiga kedaulatan rakyat, yang keempat keadilan sosial, dan yang terakhir pendidikan dan modernisasi. Pengertian: pertama, perjuangan anti penjajahan. Rakyat Indonesia melawan penjajahan dengan semangat persatuan yang tercermin dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana semangat nasionalisme dan keagamaan bersatu. Selanjutnya, nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme di awal abad ke-20 berkontribusi pada kesadaran akan pentingnya kemerdekaan terkait dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Organisasi seperti Budi Utomo berperan vital di dalam dan memupuk semangat ini. Lalu ada kedaulatan rakyat. Kesadaran akan kedaulatan rakyat muncul dari keterbatasan partisipasi dalam pemerintahan selama penjajahan. Hal ini sejalan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menjadi landasan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, keadilan sosial. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi semua yang sangat relevan selama masa penjajahan. Ketidakadilan sosial menjadi hal yang sangat nyata di kalangan rakyat pada masa itu. Terakhir, pendidikan dan modernisasi. Pada masa itu, sampai sekarang pendidikan menjadi alat yang sangat penting untuk memberdayakan rakyat, karena melalui pendidikan, rakyat dapat memahami hak-haknya dan berjuang untuk kemerdekaan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh peristiwa. Mari kita ingat beberapa peristiwa kunci yang menunjukkan relevansi nilai Pancasila dalam perjuangan melawan penjajahan. Seperti Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1906, lalu Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober tahun 1926, dan terakhir perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Budi Utomo, organisasi ini dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasionalisme. Didirikan dengan tujuan memperjuangkan persatuan yang merupakan nilai penting dalam sila pertama Pancasila. Sumpah Pemuda inilah momen bersejarah saat pemuda dari seluruh Indonesia berikrar untuk bersatu. Ini adalah pencerminan semangat persatuan yang diwakili dalam sila ketiga. Contoh peristiwa terakhir bahwa Pancasila sudah ada pada masa penjajahan adalah perjuangan melawan penjajah Jepang. Berbagai kelompok perlawanan muncul selama periode ini, menunjukkan kebutuhan akan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Ini perlu dipandang sebagai penegasan atas sila kelima Pancasila. Itu adalah beberapa contoh peristiwa yang dapat membuktikan bahwa Pancasila sudah ada sejak masa penjajahan. Tanggapan pribadi saya tentang sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Dari pemahaman ini, saya percaya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak hanya muncul dalam masa revolusi kemerdekaan saja, tetapi merupakan akumulasi dari pengalaman sejarah yang panjang.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan harapan dan aspirasi rakyat yang telah berjuang selama berabad-abad. Memahami sejarah Pancasila dalam konteks ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Saat kita menghadapi tantangan masa kini, kita perlu kembali pada spirit perjuangan ini untuk membangun keadilan sosial dan kesatuan bangsa. Itulah tanggapan pribadi saya tentang sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Demikianlah pembahasan singkat opini saya tentang sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Pancasila adalah cermin perjuangan dan harapan rakyat Indonesia. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam sejarah bangsa. Terima kasih telah menonton video ini, dan maaf jika ada beberapa kesalahan.